Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianita Rahayu, NIM 12080222597 dari kelas Agroteknologi 4E. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pencemaran tanah, udara, dan air. Pencemaran lingkungan timbul akibat adanya sumber-sumber pencemaran, baik yang bersifat alami ataupun karena kegiatan manusia. Sekarang kita akan berbicara mengenai pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana adanya berbagai bahan substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah. Sumber utama dari adanya pencemaran tanah ini adalah adanya kebocoran limbah kimia yang biasanya ada di pabrik, baik itu bahan kimia organik maupun yang kimia tulen. Yang kedua, kita masuk pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk dan tercampurnya udara atau unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan. Pencemaran udara ini terbagi menjadi dua. Ada pencemaran udara bentuk gas, dan pencemaran udara berbentuk partikel. Pencemaran udara berbentuk gas ini, beberapa gas dengan jumlah melebihi batas toleransi lingkungan dan masuk ke dalam lingkungan udara, dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Dan yang kedua, ada pencemaran udara berbentuk partikel cair, yaitu partikel dalam bentuk cair berupa titik-titik air atau kabut. Nah, partikel dalam bentuk ini berbentuk padat, dapat berupa debu atau abu vulkanik. Adapun dampak dari pencemaran udara tersebut adalah mempengaruhi sistem reproduksi atau kesuburan. Pencemaran udara dapat mengakibatkan pula pada terganggunya kesehatan dan pertumbuhan. Penyebabnya hujan asam, kerusakan lapisan ozon, penanggulangan pencemaran udara. Nah, selanjutnya ada penanggulangan pencemaran udara tersebut, yaitu tidak membakar sampah di pekarangan, segera mematikan kompor atau kayu jika masak selesai, menanam tanaman hias di pekarangan, lalu ikut berpartisipasi dalam gerakan penghijauan, serta ikut memelihara tanaman pelindung, tidak melakukan penebangan hutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lainnya ke dalam air, sehingga kualitas air akan menurun. Dampak dari pencemaran air ini akibat penggunaan pestisida dapat membunuh serangga dan makhluk berguna terutama predator. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kanker dan kelahiran cacat, kematian biota kuno, serta plankton, ikan, bahkan burung. Nah, adapun upaya penanggulangan pencemaran air ini dengan cara limbah-limbah industri sebelum dibuang harus dinetralkan terlebih dahulu. Lalu, melarang pembuangan sampah ke selokan atau parit, sungai, danau, dan laut. Selanjutnya, mengurangi penggunaan pestisida dalam membasmi hama tanaman. Dan yang terakhir, setiap perusahaan minyak diwajibkan memiliki peralatan yang dapat membendung tumpahan minyak dan menyedotnya kembali.